Kemudian kalau kita bicara di Bawaslu Kota Tegal, tentunya kalau strukturnya yang pertama kita menganut pleno dulu. Di pleno adalah pimpinan tertinggi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilihan paling hits edisi ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan saya Ria Vinola Desi Mansari yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Fauzan Hamid ST, beliau Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat Pelatihan dan Data Informasi. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Boleh disapa sahabat Bawaslu Kota Tegal yang sedang menonton? Halo Maria dan sahabat Bawaslu Kota Tegal. Alhamdulillah saya kabarnya baik dan mudah-mudahan sahabat Bawaslu dimanapun berada juga dalam keadaan sehat dan baik. Baik, nah kegiatan Ngopi Pahit episode kelima ini bertema tata kelola kelembagaan Bawaslu Kota Tegal. Pastinya sahabat Bawaslu Kota Tegal bertanya-tanya bagaimana sih tata kelola kelembagaan yang ada di Bawaslu Kota Tegal, nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita kali ini. Sebelumnya saya ingatkan untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal untuk dapat like, komen, dan tinggalkan komentarnya di kolom komentar di YouTube Bawaslu Kota Tegal. Nah, kita kembali ke narasumber yaitu Bapak Fauzan Hamid. Sesuai dengan tema kali ini, Pak, bahwasanya tentang tata kelola kelembagaan yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Bagaimana sih, Pak, tata kelola kelembagaan yang ada di Bawaslu Kota Tegal? Baik Maria, sebelum masuk ke tata kelola, kita cerita dulu tentang sejarahnya terbentuknya Bawaslu Kota Tegal yang permanen, yang tetap. Jadi Bawaslu Kota Tegal itu terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 periode pertama itu terbentuk ya sampai dengan tahun 2023. Nah, saya dan dua anggota yang lain itu masuk ke periode yang kedua, Mbak Ria. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di lampiran bahwa untuk Kota Tegal khususnya ini berjumlah 3 anggota. Ketua, merangkap anggota, dan 2 orang anggota. Ini di Jawa Tengah kalau kita bicara di provinsi, hanya ada 4 yang anggotanya 3, yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. Untuk daerah yang lain, itu berjumlah 5 anggota. Nah, kemudian di 3 anggota ini masing-masing mempunyai divisi. Nah, anggota ini juga sekaligus sebagai koordinator divisi. Nah, untuk saya sendiri, selain dari ketua, saya juga merangkap anggota dan mempunyai divisi, yaitu divisi SDM, organisasi, diklat, dan Datin. Kemudian satu anggota yang lain adalah Ibu Nur Alia Saparida. Beliau koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Dan anggota yang ketiga adalah Bapak Sukristo. Beliau adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu Maria. Baik, Pak, dari 3 anggota itu kan pasti tidak bekerja sendiri ya, Pak, ya, Betul. punya penunjang, eee sekretariat. Nah, bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih atau apa saja struktur organisasi yang sudah terbentuk di Bawaslu Kota Tegal? Baik. Jadi tentunya lembaga ini ada pimpinan juga harus ada yang namanya sekretariat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di anggota. Nah, selain dari Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu juga mengeluarkan Perbawaslu Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 3 tahun 2022. Di situ tentang tata kerja dan pola hubungan antara pimpinan dan sekretariat. Jadi sekretariat dan pimpinan ini adalah dua sistem yang saling melengkapi. Ya. Kemudian kalau kita bicara di Bawaslu Kota Tegal, tentunya kalau strukturnya yang pertama kita menganut pleno dulu.
Di pleno adalah pimpinan tertinggi kita. Semua keputusan kaitan dengan kelembagaan itu harus melalui pleno dulu. Kemudian di bawahnya adalah tentunya ada ketua dan anggota. Kemudian garisnya ke bawah ada yang namanya koordinator sekretariat. Di Kota Tegal ini namanya Pak Yuni Edianto. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 kasubag, ya. Nah, untuk Kota Tegal ini bertipe B, Mbak Ria, strukturnya. Kenapa tipe B? Karena hanya ada 3 kasubag. Tapi untuk kabupaten atau kota yang besar, ya, itu bisa juga tipenya A. Pembedanya adalah hanya kasubagnya 4. Jadi kalau tipe A4, kalau tipe B itu 3. Tapi sementara di Bawaslu Kota Tegal untuk kepala subbagiannya itu belum terisi. Jadi langsung adanya staf di masing-masing subbagiannya. Nah, tentunya ketika belum ada kasubag, maka staf di divisi masing-masing itu bertanggung jawab langsung kepada koordinator sekretariat. Itu, Maria. Tapi bisa dijelaskan Pak kasubagnya apa saja yang tadi disebut? Ya, jadi kalau kasubag yang ada di Bawaslu Kota Tegal bertipe B ini ada kasubag administrasi, ya. Itu nanti ada staf-staf yang membidangi SDM, keuangan dan sebagainya. Kemudian ada subbagian yang mengenai hukum, ya. Kemudian yang terakhir adalah subbagian yang menangani masalah penanganan pelanggaran. Pak, sudah dijelaskan ya sahabat Bawaslu Kota Tegal. Lalu tugas pokok dan fungsi lembaga pengawas pemilu khususnya di Kota Tegal atau di Bawaslu Kota Tegal itu apa saja, Pak? Ya, kita bicara tupoksi, ya, bahwa lembaga kita namanya Badan Pengawas Pemilu. Iya. Tentunya kita adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ada Indonesia di Kota Tegal. Nah, kalau kita di breakdown, ya, kita ambil 3 garis besarnya adalah yang pertama adalah pengawasan, ya. Jadi kita bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang ada di Kota Tegal. Kemudian tupoksi yang kedua adalah pencegahan. Ketika kita sudah diawasi, ya, sudah melakukan pengawasan, dan ketika di dalam pengawasan tersebut ada potensi dugaan pelanggaran, maka kita cegah dulu, Mbak Ria. Jadi semua komponen yang kaitan dengan dugaan pelanggaran kita cegah. Salah satunya adalah pencegahan kita juga secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ketika kita melakukan pengawasan, secara tidak langsung kita juga berkewajiban memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada peserta pemilu untuk bisa melaksanakan tahapan di pemilu maupun pemilihan secara aturan. Termasuk juga kita mendorong kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi jalannya misalkan tahapan kampanye yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah tupoksi kita penanganan pelanggaran. Tentunya di penanganan pelanggaran ini ketika kita sudah mengawasi, sudah melakukan pencegahan, tapi tetap ada pelanggaran yang terjadi, maka kita berkewajiban untuk menindak dan melakukan tahapan kaitan dengan penindakan pelanggaran yang ada di setiap tahapan di pemilu maupun pemilu. Baik Pak, pastinya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Fauzan, bahwasanya ada keterlibatan dari masyarakat ya Pak ya, Betul. bahwasanya tidak sendiri nih Bawaslu Kota Tegal. Tapi apakah ada badan ad hoc yang dinaungi oleh Bawaslu Kota Tegal Pak untuk menunjang tupoksi dari lembaga pengawas pemilu? Oke, jadi betul sekali Mbak Ria. Kita tentunya di Bawaslu memang sangat terbatas personilnya yang harus mengawasi di seluruh wilayah Kota Tegal yang berjumlah 4 kecamatan. Undang-Undang 7 tahun 2017 juga di situ mengamanatkan untuk Bawaslu Kota Tegal membentuk badan ad hoc yang ada di setiap wilayah. Artinya setelah jenjang di Bawaslu Kota Tegal, kita juga bisa membentuk yang namanya Panwaslu Kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan ini bertugas
mengawasi jalannya tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah satu kecamatan. Kemudian Panwaslu kecamatan juga bisa membentuk ya yang namanya Panwaslu kelurahan. Jadi apa tugas dari Panwaslu kelurahan? Ya sama ya dengan jajaran pengawas. Mereka mengawasi setiap tahapan yang ada di wilayah kelurahan. Nah, kemudian pengawas kecamatan juga bisa membentuk yang namanya pengawas TPS. Jadi pengawas TPS ini bertugas, namanya juga TPS, bertugas di wilayah TPS atau tempat pemungutan suara di masing-masing kelurahan yang ada. Kalau personilnya Pak, setiap, jajaran ad hoc kita kayak misal di kecamatan ada berapa orang, di kelurahan ada berapa orang, dan di TPS itu ada berapa orang. Apakah, dirasa mencukupi untuk mengawal ataupun melakukan pengawasan yang ada di kota? Baik, sama halnya dengan Bawaslu Kota Tegal ya. Tentunya tadi saya bercerita ada beberapa daerah yang anggotanya 5, ada yang 3. Tapi untuk khusus Panwaslu Kecamatan di seluruh daerah di Indonesia itu berjumlah masing-masing kecamatan 3 orang. Di ketua merangkap anggota dan 2 anggota. Kemudian untuk pengawas kelurahan sama di seluruh Indonesia berjumlah hanya 1 orang per kelurahan. Nah, kemudian di pengawas TPS sama juga di setiap TPS yang ada di Indonesia itu hanya berjumlah 1 orang. Di 1 orang pengawas TPS mengawasi yang ada di TPS tersebut. Baik Pak, pastinya setelah kita melakukan pengawasan, pencegahan, dan apa namanya, penindakan pelanggaran, tidak hanya di situ saja, pasti ada laporan-laporan yang harus dihasilkan ya Pak, setelah kita melakukan, pengawasan selama tahapan pemilu ataupun pemilihan. Nah, dari divisi SDM sendiri, apa yang sudah dilakukan ataupun laporan-laporan apa yang sudah dibuat, atau ada terobosan lain dari divisi SDM untuk mengabadikan ataupun, menceritakan momentum-momentum, terkait dengan pemilu ataupun pemilihan, Pak? Baik Maria, jadi selain dari tugas-tugas lapangan yang harus kita kerjakan, tentunya melekat juga pada tugas-tugas pelaporan. Ya, jadi ketika kita mengawasi, juga wajib hukumnya kita mengabadikan atau menuliskan laporan ya yang sifatnya memang itu sesuai dengan Undang-Undang 7 ya untuk melaporkan secara berjenjang dari Bawaslu Kota ke Bawaslu Provinsi, kemudian Provinsi ke Bawaslu RI. Nah, laporan ini ada yang sifatnya periodik, ada yang sifatnya komprehensif. Ya. Kalau sifatnya periodik ini, setiap divisi itu menyampaikan laporan sesuai divisi masing-masing per tahapan. Jadi per tahapan itu wajib menyampaikan laporan. Kemudian setelah periodik ini selesai dan selesai juga masa tahapan di pemilu maupun pemilihan, secara kelembagaan Bawaslu juga wajib untuk menyampaikan laporan secara komprehensif. Jadi per masing-masing divisi dari setiap tahapan demi tahapan, kemudian diramu menjadi satu, menjadi laporan kelembagaan, yaitu laporan komprehensif, yang mana ini harus disampaikan kepada jenjang di atasnya. Selain dari itu, Mbak Ria, kami juga menginginkan biasanya itu masyarakat ketika membaca laporan kan agak ya kurang ya, Iya. kurang karena mungkin bahasanya dan sebagainya. Khusus di pemilu yang lalu tahun 2024 kami Bawaslu Kota Tegal mengeluarkan menulis buku ya. Ini buku yang sudah kami keluarkan Mbak Ria berjudul Kaleidoskop Kerja Pengawas Ad Hoc Pemilu tahun 2024 di gitu Mbak. Boleh dijelaskan sedikit tentang isi yang ada di buku Kaleidoskop Kerja Pengawas Pemilu ya Pak, Pemilu. 2024 di Kota. Jadi buku yang kami keluarkan ini adalah rangkuman dari beberapa kegiatan kami dan kegiatan badan ad hoc kami di dalam pengawasan pemilu yang telah kita lalui di tahun 2024 yang kemudian isinya kalau kita
pengen ya sebetulnya semua yang sudah kita lakukan kita sampaikan semua di buku ini. Namun balik lagi kalau kita pengennya semua dimasukkan itu namanya laporan detail. Tapi kalau buku ini hanya sebatas kilasan-kilasan umum saja yang sudah kita lakukan bersama dengan badan ad hoc kita. Jadi ini berisi 5 bab Maria, ya 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang profil dari Bawaslu Kota Tegal, bab 3 ini mengenai SDM dan pengawas ad hoc kita, baik dari Panwasam, Panwas Kelurahan, dan pengawas TPS. Kemudian bab 4 ya, ini kerja-kerja dari badan ad hoc kita. Dan bab yang kelima tentunya di setiap penyelenggaraan kita butuh yang namanya evaluasi, kemudian kesimpulan, dan rekomendasi. Di 5 bab ini yang semua terangkum di buku yang kita bikin. Oke, Pak. Jadi sudah terangkum ya Pak, secara keseluruhan yang pengawas pemilu yang ada di Kota Tegal. Nah, Pak, masyarakat Kota Tegal kalau pengen mendapatkan buku ini apakah bisa ataupun bisa by versi digital Pak yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu Kota. Baik, jadi bagi masyarakat Kota Tegal khususnya ya, bahwa kita memang mengeluarkan buku ini dari versi cetaknya maupun dari versi digital. Jadi selagi di Bawaslu Kota Tegal stok bukunya masih ada, silakan saja untuk datang ke kantor Bawaslu Kota Tegal di belakang Mall Pelayanan Publik ya. Kalau masyarakat Kota Tegal pasti sudah familiar dengan MPP, itu kantor kita di belakangnya. Kemudian selain dari cetak ini, masyarakat Kota Tegal juga bisa mendownload ya Mbak Ria, versi digital di websitenya Bawaslu Kota Tegal. Jadi lebih gampang lah untuk bisa mendapatkan buku ini. Oke, baik sekali. Cukup jelas informasi yang sudah diberikan oleh Pak Fauzan ya, sahabat Bawaslu Kota Tegal. Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya. Sama-sama Mbak Ria. Berarti teman-teman itu juga dapat mendownload ataupun datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Tegal untuk mendapatkan buku. Tidak hanya buku ini ya Pak, banyak informasi-informasi yang masyarakat Kota Tegal yang dibutuhkan terkait dengan pengawasan, pencegahan ataupun penindakan. Nah, kita punya PPID atau layanan informasi secara terbuka. Baik, saya Ria Vinola Desi Mansari bersama tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama-sama Pak kita tagline ya Mbak Ria. Iya, tagline Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.